jalan boleh. ya, sambil ngobrol. Antara laut dan gunung Muria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di Kabupaten Jepara. Saya akan selalu datang ke Jepara loh, Ya, Mbak. alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktu ya Ibu ya. Ini tentang Jepara yang asri kalau kami menilai, dan nanti Ibu bisa memberikan penilaian juga untuk Jepara seperti apa, jalannya yang mulus dan juga mungkin jalannya yang kurang bagaimana, bisa Ibu sampaikan kepada kami dan juga masyarakat di Kabupaten Jepara seperti apa Ibu. Ya, alhamdulillah sekarang dari perjalanan dari Semarang ke Jepara itu lancar, Mbak. Lancar ya Bu, Ya, utamanya mulai dari Demak ke Jepara ini. Kalau kemarin kan masih ada pembangunan jalan ya, yang jalan nasional itu memang beberapa waktu yang lalu ketika periode yang kemarin saya kan terus menyuarakan agar pembangunan di Jepara ini terus lanjut gitu ya. Nah, keluhan-keluhan masyarakat Jepara kita rekam, kemudian kita upayakan soundingkan ke Kementerian PUPR melalui dinas yang ada, sehingga alhamdulillah yang dari Terengguli ke Welahan itu alhamdulillah sekarang sudah jadi, sudah lancar, sudah enak. Memang kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian itu peribahasa yang memang sangat lazim ya. Jadi kalau ketika jalan pas diperbaiki kan macet ya Mbak. Iya, betul. Nah, kalau sudah jadi kayak gini wah lancar banget ya. Itu harus dimaklumi gitu, ketika pembangunan kadang masyarakat gerutu kok macet terus gitu ya. Nah, inilah kita sudah rasakan hasilnya. Kita perjalanan sudah lancar, dan di Jepara tentu tidak hanya sekedar lancar Mbak, ini bersih, elok, penataannya juga bagus ya. Ini perlu dicontoh dari kabupaten kota yang lain. Iya, Ibu. Dan Ibu ini sudah beberapa kali periode menjadi anggota DPR di Provinsi Jawa Tengah, dan ini periode yang keberapa Ibu? Ketiga Mbak, alhamdulillah. Yang cepat selamat ya Bu. Iya, ya, matur nuwun. Dan di komisi apa Ibu? Saya di Komisi D. Di Komisi D. Alhamdulillah kemarin dari fraksi menugaskan saya ke Komisi D lagi. Komisi D itu bidang infrastruktur dan pembangunan. Jadi pas ya Bu ya, ini bicara tentang jalan. Dan saya dipercaya sebagai ketua komisi untuk periode 2024-2029. Mohon doanya ya, semoga bisa lancar, sukses, dan memberikan banyak manfaat dan barokah untuk masyarakat di Dapil dan seluruh Jawa Tengah. Iya, bisa diceritakan Ibu, ini jabatan yang ketiga kalinya menjadi anggota DPR di Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga ini, kegiatan-kegiatan awal mungkin yang Ibu lakukan. Ya, karena di Komisi D itu banyak yang baru anggotanya Mbak. Ya, kita ditetapkan menjadi anggota Komisi D itu baru sekitar seminggu yang lalu, ya. Sehingga kita masih perlu adaptasi, memberikan informasi kepada anggota yang baru, kerjanya harus seperti apa. Kan kita di DPRD itu punya 3 fungsi ya. Yang pertama fungsi legislasi, menyusun peraturan daerah ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi budgeting, ketika kita di badan anggaran atau di rapat-rapat komisi itu menentukan anggaran mana, kabupaten mana, kemudian mendapatkan proyek apa, kayak gitu begitu. Dan anggarannya berapa itu fungsi yang kedua. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Kita harus mau memberikan kontrol kepada kinerja pemerintah agar pekerjaan yang sudah ditetapkan di dalam APBD itu dikerjakan secara maksimal. Begitu, sehingga pembangunan untuk masyarakat itu akan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, tidak pilih-pilih. Ya, gitu. Baik Bu Ida, ini kalau kita membahas tentang pilkada ya Bu ya. Jadi butuh dengan situasi tenang, nyaman, terus kemudian situasi kondisi ini tetap rukun, damai. Seperti apa anjuran-anjuran dari Ibu Ida Nur Saadah untuk pilkada ini Bu? Ya, masyarakat Indonesia itu sudah cerdas. Pemilu itu dilaksanakan berkali-kali. Kalau dulu pemilu itu 5 tahun sekali, tapi hari ini ya ada pileg bersama dengan pilpres, kemudian ini pilkada serentak.
tentu masyarakat sudah tahu. Iya. Nah, kalau masyarakat sudah cerdas, kita harus atau wajib memilih pemimpin di mana di daerah Jepara utamanya ya. Ini kan membutuhkan bupati, wakil bupati yang nantinya akan mengayomi seluruh warga masyarakat Jepara, membangun Jepara, dan tidak bisa dilalui tanpa pemilu. Oleh karenanya, saya justru ingin menghimbau khususnya kepada Gen Z, juga kaum milenial, semua yang punya hak pilih untuk apa? Untuk tetap mensukseskan pemilihan umum dengan apa caranya? Datang ke TPS tanggal 27 November. Di TPS itulah walaupun hanya 5 menit akan tetapi itu sangat berarti untuk kemajuan, untuk nasib masa depan Kabupaten Jepara 5 tahun mendatang. Oleh karenanya, para Gen Z, milenial, dan juga semua masyarakat yang punya hak pilih datang ke TPS untuk mensukseskan pemilu, dan pemilu harus dilaksanakan dengan damai, tentram, dan happy. Itu kuncinya. Baik Ibu, ini kalau kita melihat ya banyak sekali calon-calon yang nanti akan kita pilih. Supaya kita tidak terkecoh, supaya masyarakat terutama di Kabupaten Jepara ini juga tidak bingung dalam memilih calon, kriteria calon yang tepat, yang pas, yang memang benar-benar dapat memimpin secara amanah dan kita tidak keblinger salah pilih gitu. Yang seperti apa sih Bu kira-kira himbauan anjuran dari Ibu ini kita tidak salah pilih dalam mencoblos nanti? Iya. Aduh, ini memang apa ya? Kita di dalam menentukan pilihan itu harus cermat, harus cerdas, dan juga harus hati-hati. Kita juga tidak bisa meninggalkan kaidah agama. Di dalam Islam tentu sudah digariskan bahwa seorang pemimpin itu harus sidik, ya, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, keempat itulah yang saya kira harus kita pegangi dan harus kita istilahnya perjuangkan agar pemimpin yang sidik, amanah, dan tabligh juga fatonah itu yang benar-benar kita perjuangkan untuk bisa kita jadikan. Ya, kebetulan kalau saya ini kan selain jadi pengurus Muslimat NU, juga dari Partai Kebangkitan Bangsa di Jepara. Saya punya calon nih, boleh kan saya sampaikan? Ya, ada Gus Nung dan Mas Iqbal. Saya kira itu sudah paduan dari dua manusia yang pas untuk memimpin Jepara, sehingga anak-anak juga teman-teman ya itu bisa membedah benar nggak sih omongan Bu Ida ini tentang Gus Nung dan Mas Iqbal ini, seperti apa dia latar belakangnya. Kalau Gus Nung seorang sosok kiai panutan kita semuanya, juga sudah berpengalaman di DPRD, kemarin jadi wakil ketua. Juga Mas Iqbal pengusaha, dia juga sarjana hukum Islam ya. Nah, ini saya kira kalau sudah ada embel-embel sarjana hukum Islam untuk bekerja sesuai dengan syariat, tidak korupsi, tidak ngapusi, tidak neko-neko, menyimpang dari agama, apalagi sampai dia berbuat kemaksiatan, itu saya kira lebih terjaga karena dia sudah tahu tentang hukum-hukum agama, begitu. Sehingga saya sih tetap ya dari Partai Kebangkitan Bangsa memiliki calon sendiri, dan tentu saya akan menginformasikan dan mensosialisasikan calon saya kepada masyarakat, termasuk di dalam forum ini, begitu. Podcast ini ya. Baik Ibu, tadi yang sudah Ibu Ida sampaikan tentang kriteria calon yang nanti
bisa atau dapat kita pilih. Dan Jepara ini sangat asri ya Bu, kalau kita melihat ada sudut sana dan di sana juga. Saya kerasan loh Mbak di Jepara itu, karena dari suasana gunung yang mendekati Pati sana ya kan, itu sampai ke pantai. Beberapa waktu kemarin saya ngajak ibu-ibu yang ada dari Demak itu ke pantai di Jepara. Gitu ya, walaupun dengan sederhana ya, kita bareng-bareng ke Bumi Kartini ini untuk menikmati keindahannya. Dan nanti akan dibangun oleh calon yang tepat. Iya. Kita pindah ke lokasi sana. Baik. Mari. Terima kasih ya. Jepara ne istimewa, kota sejarah lan perjuangan, kota asal pahlawan Pulau Jawa. Tadi sudah Ibu sampaikan panjang lebar tentang kriteria calon yang tepat yang kita pilih ya Bu ya, terutama untuk Kabupaten Jepara, dan juga himbauan untuk para pemilih pemula, generasi milenial, generasi muda, kaum Gen Z ini dalam menghadapi tahun keemasan di tahun 2045 nanti. Tentunya bekal yang harus mereka bawa mulai dari sekarang startnya ya Bu ya. Ini seperti apa sih Bu seharusnya supaya para generasi muda kaum milenial ini tidak keblinger dalam jalur-jalur yang kurang tepat begitu, dan persiapan menuju tahun keemasan ini benar-benar dibawa di pundaknya, dipanggul kokoh gitu untuk menyambut generasi yang lebih hebat tahun keemasan nanti itu. Sebenarnya pengendalian penduduk itu sudah dilakukan sejak zaman Orde Baru di era Pak Harto, di mana program keluarga berencana itu terus digalakkan. Tetapi memang jumlah penduduk Indonesia yang semakin bertambah dan banyaknya masyarakat ataupun generasi milenial yang diharapkan nanti pada 2045 itu menjadi masa panennya Indonesia. Dengan syaratnya apa? Syaratnya genzi-genzi yang sekarang ini itu produktif, kreatif, inovatif, tidak menjadi kaum rebahan, tidak menjadi kaum yang hanya berpegang pada gadget ya, kemudian bermalas-malasan, tidak punya kreativitas. Itu tidak diharapkan. Akan tetapi yang diharapkan, mari generasi muda, generasi Z, generasi milenial hari ini sudah mulai start. Startnya apa? Start kita bangun diri kita mulai aktifkan diri kita sensitif terhadap lingkungan, kemudian juga memperkaya ilmu untuk bisa diamalkan. Nah, ilmu yang diamalkan itulah yang orang banyak mengatakan itu ilmu yang bermanfaat. Dan saya kira kalau hari ini pendidikan mungkin tidak seperti 5 tahun sebelumnya ya, standarisasinya jelas. Ini kan anak sekolah pokoknya masuk, naik nggak naik, yang penting lulus kayak gitu, seakan-akan seperti itu. Ini saya kira tidak bisa dibiarkan. Oleh karena kita berharap banyak dengan Pak Prabowo yang sudah dilantik tanggal 20 Oktober kemarin, kemudian menteri-menteri yang semakin banyak itu kerjanya semakin nyata, khususnya untuk generasi muda itu bisa tertangani, tidak kesulitan lapangan kerja, kemudian juga mereka bisa berinovasi, berkreativitas untuk mempersiapkan diri kita menyambut hari panen tahun 2045, panennya bonus demografi di Indonesia. Saya kira itu ya, sehingga kita perlu kerja keras dan bersama-sama. Dan di Jepara, karena Jepara kota ukir, Jepara kota yang wow, keren gitu kan, asri banget asri, segalanya ada. Mari kita maksimalkan potensi-potensi yang ada di Jepara ini. Jangan sampai Jepara kota ukir tapi genzi kita nggak bisa mengukir ya. Ini kan sudah agak langka nih. Nah, itu harus ada, saya kira di Jepara perlu ada sekolah khusus tentang ukir, kemudian juga kekhususan-kekhususan yang lain yang perlu dibina dan dilestarikan agar ke depan masyarakat di Indonesia semakin tahu bahwa Jepara ini benar-benar
kota yang terkenal mendunia, ya, Amin. sehingga kita menjadi warga Jepara itu menjadi bangga memiliki Kabupaten Jepara. Kerajaan Sima berdiri di sana, Jepara bumi Kartini panggilanmu. Wah, ini jalanannya panas ya Bu, mohon maaf Ibu, kami ajak panas-panasan. Saya itu sudah biasa Mbak, saya juga wong desa ya kan, biasa panas, biasa kehujanan, dan alhamdulillah hari ini sehat. Iya, baik Ibu, terima kasih sudah berkenan panas-panasan sama kami. Iya. Satu hal lagi yang membuat kami ingin bertanya sama Ibu, tadi sempat Ibu sampaikan bahwa kita harus terus bersemangat, terutama generasi muda kaum milenial ini jangan sampai kendor, jangan sampai terus hanya berbaring di tempat, tapi kita harus terus langkah lebih maju. Iya. Ibu ini sosok yang sangat menginspirasi kami semua, Ibu yang selalu energik, yang selalu kuat. Dan jujur kami tadi sempat ngobrol-ngobrol bersama tim kami bahwa Ibu Ida Nursaada ini aku kagum deh. Selalu memberikan respon apabila saya chat WA atau saya telepon, tidak menunggu nanti begitu loh Bu. Ini keren loh Bu, tidak sembarang orang bisa loh. Saya itu Resepnya apa sih Bu ini loh? Saya pengen tahu. pengen punya saudara sebanyak mungkin, teman juga sebanyak mungkin. Di dunia ini kita tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa egois gitu loh Mbak. Sehingga apapun yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, kapanpun waktunya selalu terbuka 24 jam. Ketika sebelum tidur itu saya buka chattingannya Mbak. Kalau yang memungkinkan saya harus jawab malam itu semua saya jawab. Berarti saya tidur itu sudah menghilangkan sebagian beban saya kepada masyarakat, dan masyarakat yang mendapatkan jawaban, ya teman-teman yang mendapatkan jawaban dari saya itu mungkin bisa merasa lega dan itu mengurangi beban saya. Ini kerennya Ibu. Baik Ibu, setelah ini Ibu mau kemana? Agendanya? Kebetulan hari ini saya ada agenda bersama Gus Yusuf Hutori, Ketua DPW PKB Jawa Tengah, akan melakukan sebuah acara kampanye Pak Lutfi dan Gus Yassin, calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2. Nomornya 2-nya begini. Iya. Kita kan berusaha ya Mbak, soal takdir ada di tangan Allah, tapi tetap kita tidak boleh berhenti sedetik pun untuk melakukan usaha dan tetap berdoa. Baik Ibu, amanah ya Bu, bismillah. Amin. Sukses untuk Ibu Ida Nursaada dan semoga diberikan keberkahan. Oke. Mohon doanya juga buat Terima kami. kasih. Iya, di Production terus diperhatikan ya Bu Iya, ya. siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.